Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Menpora minta DPR percepat naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Reven. TKJ Ises jelang lawan Irak dan Filipina. Satoru Mochizuki panggil pemain naturalisasi guna perkuat timnas putri. Bukan perbanyak naturalisasi, legenda Jerman sarankan dua hal untuk kemajuan timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki memang didatangkan PSSI dengan harapan bisa mengembangkan sepak bola wanita Indonesia khususnya tim nasional. Apalagi pelatih asal Jepang ini memiliki catatan apik bersama Timnas Jepang hingga juara Piala Dunia Wanita. Kini Timnas Wanita Indonesia direncanakan menjalani uji coba melawan Singapura di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei mendatang. Jelang laga uji coba pertama ini, Mochizuki mengaku bahwa dalam 3 hari ini, ia telah fokus melihat cara main para pemain yang dipanggil. Selain itu, ia mengaku bahwa tengah memikirkan untuk melakukan naturalisasi pemain untuk Timnas Wanita Indonesia. Pelatih asal negeri Sakura tersebut bahkan mengaku saat ini tengah memantau para pemain untuk dinaturalisasi nantinya. Tentu saja apabila sudah ketemu pemain yang cocok akan segera dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Wanita Indonesia. Walaupun terkait ini Satoru Mochizuki mengaku tak ingin buru-buru. Pasalnya ia juga belum memantau langsung performa dari pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja menghadiri acara ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berada di Istana Élysée. Berada di Prancis, apalagi dalam merayakan hari jadi FIFA, membuat Erick Thohir seperti mengenang salah satu sejarah sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah itu adalah Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 yang digelar di Prancis. Ya, sebagai informasi, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia dan bahkan menjadi wakil Asia pertama yang bermain di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Hanya saja kala itu Indonesia bernama Hindia Belanda ketika pertama kali tampil di Piala Dunia 1938. Setelahnya, Timnas Indonesia belum pernah lagi tampil di Piala Dunia. Namun kesempatan itu kali ini kembali terbuka lebar. Sebab saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Tak heran jika Erick Thohir pun berharap semoga Timnas Indonesia bisa mengulang sejarah yakni tampil di Piala Dunia, yang mana dalam waktu dekat adalah Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Timnas Vietnam tengah mendapat ujian bertubi-tubi. Tak berdaya menghadapi Indonesia dan gagal total di Piala Asia 2024 membuat Federasi Sepak Bola Vietnam VFF bereaksi. Kini mereka memberi target khusus kepada pelatih baru Kim Sang-sik. Satu di antara yang menjadi incaran utama Kim Sang-sik adalah membalas dendam kekalahan dari Timnas Indonesia. Ajang Piala AFF 2024 menjadi pertempuran berikutnya bagi dua raksasa sepak bola Asia Tenggara tersebut. Perhelatan Piala AFF 2024 menjadi tugas perdana bagi pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut setelah menandatangani kontrak 2 tahun dengan VFF. Secara khusus, VFF ingin Kim Sang-sik membawa Vietnam ke final Piala AFF 2024. Belum apa-apa, Kim Sang-sik mengaku sudah tegas dan grogi dengan target tersebut. Maklum, ia baru pertama kali merasakan status pelatih kepala di sebuah negara. Kim Sang-sik pun mengakui tak mudah merealisasikan target tersebut. Ia sadar deretan musuh yang bakal dihadapi, terutama Timnas Indonesia, tak akan mudah. Apalagi mereka wajib menang dalam 2 pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan langkah berat.
Menpora Dito Aryo Tejo mendorong DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain Liga Utama Belanda, yakni Kelvin Verdonk dan Jens Reven. Ia membeberkan jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdonk dan Reven bisa memperkuat skuad timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni nanti. Saat ini pecinta sepak bola tanah air masih menanti proses naturalisasi kedua pemain tersebut yang akan melalui tahap persetujuan dari DPR, sehingga bisa segera melanjutkan ke proses berikutnya guna memperkuat timnas Indonesia. Naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Reven ini diyakini sejumlah pihak akan memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk bersaing dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang yang memiliki darah keturunan Indonesia mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Suriname menjelang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Namanya muncul dalam daftar panggilan timnas Suriname untuk menghadapi dua pertandingan melawan Saint Vincent and the Grenadines serta Angola Juni nanti. Pemain yang dimaksud ialah Jadon Manner. Ia masuk dalam daftar 32 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Suriname yang dirilis pada 13 Mei lalu. Jadon Manner merupakan penyerang muda berusia 21 tahun yang saat ini berkarir di Liga Siprus bersama Aris Limassol. Pemain dengan nama lengkap Jadon Manner itu dipastikan sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berpostur 191 cm ini sudah memiliki satu caps internasional bersama timnas Suriname. Sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak tidak menggelar training camp dan uji coba untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Apakah Irak meremehkan kekuatan timnas Indonesia hingga tak melakukan persiapan? Salah satu anggota Federasi Sepak Bola Irak, Firas Bar Al-Ulum, menjelaskan bahwa Irak tidak bermaksud meremehkan. Irak punya alasan mengapa tidak menggelar TC dan uji coba. Salah satunya adalah masalah ketersediaan waktu yang cukup singkat, di mana para pemain baru bisa kumpul menjelang keberangkatan ke Jakarta. Alhasil TC dan uji coba sulit digelar. Tim asuhan Jesus Casas ini pun lebih memilih berlatih di Jakarta sampai pertandingan nanti. Sebenarnya pun hasil apapun tak berpengaruh bagi Zidane Iqbal dan kawan-kawan, sebab mereka telah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia cukup penting. Tim asuhan Sintayong butuh tambahan 3 poin untuk menyusul Irak untuk lolos ke fase selanjutnya, sehingga satu kemenangan wajib diraih untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia sedang dalam performa yang luar biasa dalam beberapa waktu terakhir bersama Sintayong sebagai pelatih. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, masuk babak semifinal Piala Asia U23, hingga Timnas Indonesia U23 juga hampir lolos ke Olimpiade Paris. Kini skuad Garuda pun memiliki kans sangat besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran para pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun, Jay Ises hingga Tom Hai membawa banyak perubahan. Meski demikian, legenda Arsenal dan Jerman Mesut Ozil pernah menyinggung soal keberhasilan membangun sepak bola di sebuah negara harus bukan hanya soal naturalisasi pemain saja. Menurut mantan pemain Real Madrid ini, ada dua hal yang seharusnya menjadi fokus PSSI dalam membangun sepak bola, yakni investasi di bidang infrastruktur dan akademi pemain muda. Selain itu, juara Piala Dunia 2014 ini menyatakan federasi harus berani mengeluarkan uang banyak dalam dua bidang tersebut. Hal ini bakal membuat sepak bola Indonesia semakin berkembang. Jelang menghadapi Irak dan Filipina, pemain timnas Indonesia Jay Ises mengungkapkan impiannya. Pemain Liga Italia Venezia FC tersebut mengaku bahwa sebagai pemain sepak bola, dia tentunya ingin bisa tampil di Piala Dunia. Oleh karena itu, Jay bertekad untuk bisa meraih hasil positif saat melawan Irak dan Filipina nanti. Jay Ises ingin bisa melanjutkan tren positif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana sebelumnya tim asuhan Sintayong berhasil meraih 2 kemenangan melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 pada Maret lalu. Walaupun demikian, Jay Ises menekankan bahwa dia akan tetap fokus langkah demi selangkah untuk bisa lolos ke putaran ketiga nantinya. Dia mengakui siap memberikan yang terbaik agar tim Merah Putih bisa meraih kemenangan nantinya di dua laga sisa ini.